Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri. Amin Pak, amin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah Isra wal Mi'raj yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita bersama, Fadilatul Karam Bapak Kiai Haji Dr. Andes Lutfi Zawawi. Kita doakan beliau Allah kasih panjang umur, sehat wal afiat, bermanfaat dunia dan akhirat. Satu lagi belum kenal, nama belum dicatat ya. Kemudian juga yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, yaitu Bapak Direktur Umum dan SDM Bapak Haji Abdurrahman Irsyadi. Kita doakan juga beliau panjang umur, sehat wal afiat. Dan seluruh para pejabat di bawah Kementerian Ketenagakerjaan BPJS ya. Dan seluruh hadirin dan hadirat sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena memang belum kenal ya. Para bapak hadirin sekalian, sebelum saya akan menyampaikan apa yang diberi tema, saya mau kasih hadiah dulu buat Bapak Direktur Umum. Ini buku saya terbaru yang kedua. Mohon doanya Pak. Mudah-mudahan bermanfaat, berkah, dan insya Allah akan segera terbit buku berikutnya. Buat bapak-bapak, ibu-ibu yang pengen memiliki ini, ada kebetulan di mobil saya. Dikasih nama Pak. Oh, nanti tanda tangan. Masya Allah. Sip. Ya. Kasih Pak. Doain, mudah-mudahan manfaat. Oke. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, mari sama-sama kita awali majelis kita ini dengan kita bertasbih bersama. Dengan tasbih adalah amalan yang Allah sangat suka. Jadi kalau Allah suka, apa yang kita minta pasti Allah berikan. Subhanallah walhamdulillah, la illallah wallahu akbar, wala quwata satu kali lagi, subhanallah walhamdulillah, la illallah wallahu akbar, wala haula illa. Biar ganjil, satu kali lagi, subhanallah walhamdulillah,
menjadikan kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, dalam hikmah Isra Mi'raj ini, hikmahnya begitu banyak, tapi kesempatan ini saya sampaikan 2 hikmah. Hikmah pertama, ayat yang menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj, yaitu surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di ayat ini Allah mendahului dengan tasbih. Berarti Isra Mi'raj peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang sangat istimewa, peristiwa yang sangat menakjubkan, peristiwa yang tidak bisa diterima akal kalau bukan dilandasi dengan keimanan. Artinya buat kita bahwa tasbih itu sangat memberikan sesuatu yang luar biasa buat kita. Di mana pesan Rasulullah, ahabbul kalam ilallah arba'un. Ucapan yang paling Allah sangat suka itu ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, huwallahu, yang barusan Bapak Ibu baca. Ucapan yang Allah sangat suka adalah ucapan tasbih. Dan tasbih yang baru saja Bapak Ibu baca itu adalah ucapan yang Allah suka, bacaan yang dibaca oleh para nabi, bacaan yang dibaca oleh para malaikat. Ya, makanya kalau kita pengen mendapatkan dicintai Allah, banyak-banyak membaca tasbih. Bahkan salah satu doa Nabi Yunus alaihissalam, ada yang tahu doa Nabi Yunus? Nabi Yunus adalah nabi yang dimakan ikan. Ketika Nabi Yunus ada di dalam perut ikan, Nabi Yunus mengalami kegelapan, gelapnya laut, gelapnya malam hari, gelapnya perut ikan. Bagi kita yang mengalami kegelapan lebih parah dari kegelapannya Nabi Yunus, baca doa yang dibaca oleh beliau. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minal. Ada tasbih di dalam. Jadi kalau dalam kehidupan kita gelap ekonomi kita, gelap kehidupan rumah tangga kita, gelap dari pekerjaan kita, sering-seringlah membaca doa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu amalan pertama. Kemudian hikmah yang kedua, dalam Isra dan Mi'raj, puncak oleh Nabi. Ketika Nabi Isra wal Mi'raj, sesuai dengan tema kita adalah sholat. Ini oleh-oleh terbaik Nabi saat Nabi Isra wal Mi'raj. Kenapa oleh-olehnya sholat? Ada 5 alasan. Yang pertama, sholat adalah amal yang pertama kali akan diminta, dihisab di hadapan Allah. Jadi kita nanti tidak ditanya berapa kali kita pergi haji, berapa banyak kita sudah umroh, berapa banyak kita sudah berinfak. Tetapi yang pertama kali ditanya, dihisab, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sholat. Kata Rasulullah, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu.
Orang yang pertama kali dihisab dari amalnya adalah sholatnya. Wa in salahat. Nah, ini pesannya di sini. Kalau hamba Allah, kita umat muslim, sholatnya bagus, kata Nabi, faqad aflaha wa anjaha. Orang ini pasti sukses dan pasti berhasil. Ya, semuanya akan lancar. Amal-amal lain ikut lancar. Jadi kalau kita pengen sukses, kita pengen berhasil, kuncinya adalah apa? Sholat. Tetapi kata Rasulullah, wa in fasadat, kalau sholatnya rusak, sholatnya jarang-jarang, bahkan sering ditinggalkan tanpa ada uzur syar'i, tanpa ada uzur yang menghalangi dia tidak sholat, maka kata Nabi apa? Faqad khaba wa khasar. Orang itu pasti akan menyesal dan rugi besar, terutama kerugian kita ketika kita berada di alam akhirat. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat sekalian, jangan pernah tinggalkan sholat apapun kondisinya. Sesibuk apapun, sholat nomor satu. Kalau kita sering meninggalkan sholat, berarti kita meninggalkan Allah. Kalau Allah kita tinggalkan, kita pasti ditinggalkan Allah. Jangan berharap kalau kita sering meninggalkan Allah, apa yang kita cita-citakan akan segera terwujud. Jangan berharap terwujud. Jangan tinggalkan Allah. Ya, kalau kita ingin hidup sukses, ingin hidup lancar, ingin hidup berkah, karena Allah Maha Penentu segalanya. Dan sholat itu adalah komunikasi kita yang paling efektif kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Bapak Ibu lihat. Di antara doa di dalam sholat, yaitu doa ketika Bapak Ibu duduk di antara dua sujud. Apa baca doanya? Apa Bu? Duduk di antara dua sujud. Sholat itu kan artinya doa. Orang sholat berarti orang berdoa. Kalau orang yang sering sholat berarti orang itu sering berdoa. Kalau orang sering berdoa berarti orang itu butuh dengan Allah. Kalau orang sering berdoa, Allah suka dengan orang itu. Tetapi sebaliknya, jika orang tidak mau berdoa, jarang-jarang berdoa, apalagi tidak berdoa, Allah benci dengan orang itu. Malam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa orang yang selalu minta kepada Allah, maka Allah, siapa orang yang tidak minta kepada Allah, maka Allah benci sama orang itu. Apa Bu doanya Bu? Allahumma gfirli. Di dalam sholat kita minta diampuni dosa kita. Allahumma gfirli. Di dalam sholat kita minta dihapus dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua apa? Warhamni. Dengan sholat kita minta diberi kasih sayang Allah. Kemudian wajburni. Ya Allah, supaya kita bisa diapain? Bisa diperkenankan oleh Allah dalam segala kesulitan kita. Kita bekerja, bisa saja ketika kita bekerja menurut kita enak, tapi belum tentu menurut rekan kita itu enak. Kita bekerja hari ini mungkin kita bahagia, tapi bisa jadi dengan adanya kita membuat orang lain tidak bahagia. Maka kita minta di dalam sholat wajburni, warfa'ni, ya Allah angkat derajat saya. Jadi dengan sholat Allah angkat derajat seseorang. Kemudian wahdini, ya Allah berikan saya petunjuk hidayahmu. Wa'afini, berikan saya ya Allah kesehatan. Wa'fu anni, maafkan ya Allah saya dari segala kesalahan. Dan itu dirangkum ada di dalam apa? Sholat.
Makanya ketika kita hayati, ketika kita bisa pahami bahwa kandungan doa di dalam sholat udah sangat sempurna. Diampuni dosa kita, diberikan keleluasan, diberikan rezeki, disayangi Allah, dikasih sehat oleh Allah, dikasih petunjuk, bahkan dimaafkan. Orang-orang yang sholat akan selalu dimaafkan segala kesalahannya. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus sholat? Ya. Karena sholat itu adalah pekerjaan yang tidak pernah rugi. Artinya, pekerjaan yang pasti untung. Kenapa ketika kita melakukan pekerjaan yang pasti untung, kemudian kita tidak kerjakan? Makanya kata Syekh Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan apa? Hidup kita di dunia tidak ubahnya seperti seorang pedagang. Ya, Bapak Ibu kalau dagang, pertama kali terlintas di kepala si pedagang apa? Modal balik. Kedua baru untung. Maka kata Imam Ghazali apa? Al-faraidu huwa ra'sul mal. Kalau orang ibadahnya hanya melakukan yang fardu saja, sholat hanya ngerjain yang 5 waktu saja, ibarat orang dagang baru balik modalnya saja. Karena yang fardu itu ibarat orang dagang modal. Jadi kalau bapak ibu dagang seharian dari subuh sampai isya, modalnya 1 juta. Pulang habis isya dihitung, ternyata uangnya 1 juta juga. Untung apa untung? Untung apa rugi, Pak? Rugi. Energi kita, waktu kita yang keluar. Artinya apa? Kalau ada orang ibadahnya hanya sholat yang 5 waktu saja, sholat subuh saja, sholat zuhur saja, sholat asar saja, maka ibarat orang dagang baru pulang modal. Rugi. Di mana keuntungannya? An-nawafilu huwa ribhu. Yang sunnah itu adalah keuntungan. Semakin banyak yang sunnah, maka semakin banyak keuntungannya. Maka kata Allah dalam surah Fatir ayat 29, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa atuz zakah. Orang yang selalu untung dalam ayat ini ada 3. Orang yang tidak pernah rugi. Pertama, membaca Al-Quran. Kedua, melakukan sholat. Ketiga, berinfak. Yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang mengharapkan perdagangannya tidak pernah rugi. 3 poin tadi: baca Quran, sholat, dan berinfak. Kenapa? Yang pasti untung, dijamin oleh Allah pasti untung, tidak kita kerjakan. Jadi semakin besar keuntungan kita bagi orang yang semakin banyak mengerjakan yang apa? Yang sunnah. Ya, jadi sunnah itu adalah keuntungan. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus sholat? Sholat itu adalah orang-orang yang sudah disiapkan oleh Allah akan meraih surga Firdaus. Dan Allah sudah jelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman yang beruntung. 1, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang pasti beruntung adalah orang-orang yang salatnya khusyuk. Makanya kenapa Bapak Ibu kalau takbir Allahu Akbar, yang depan ini, yang telapak tangan ke depan. Arti ketika takbir Allahu Akbar, tinggalkan dunia. Jangan ada di pikiran kita ketika takbir masih ada urusan apa? Dunia yang kita bawa di dalam sholat. Coba ibu bapak dah, nyari kunci motor nggak ketemu-ketemu. Pas takbir Allahu Akbar, iya ya, ada di atas TV itu kuncinya. Itu berarti sholat masih membawa apa tuh? Dunia.
Ibu bapak saking sibuknya di kantor, ketika takbir Allahu Akbar udah ngerancang di kepala, abis ini ke sini, abis ini ke sini, abis ini gua kerjain ini, begitu nggak Pak? Ya, itu berarti orang sedang sholat masih bawa apa tuh? Dunia. Makanya orang-orang yang khusyuk ketika sholat menghadap ke kiblat, depan kita hanya Allah, tidak ada dunia yang kita bawa ketika sholat. Itulah orang-orang yang khusyuk. Dan orang-orang yang khusyuk ini di dalam surah Al-Mu'minun, alladzina hum yarisuna firdaus khalidina fiha. Mereka akan Allah kasih surga firdaus kekal di dalamnya. Khusus buat orang-orang yang apa? Khusyuk di dalam sholat. Makanya Bapak Ibu ketika azan berkumandang, coba kalimat mana dulu? Hayya 'alas sholat baru hayya 'alal falah. Apa hayya 'alal falah baru hayya 'alas sholat? Hayya 'alas. Jadi kata muazin hayya 'alas shalah, baru ada kata hayya 'alal falah. Jadi orang yang sholat pasti beruntung. Ya, jadi orang yang sholat pasti beruntung. Maka saya katakan tadi, kenapa kita mengerjakan pekerjaan yang sudah dijamin oleh Allah pasti untung dan tidak pernah rugi? Ini yang justru kita jarang-jarang kerjain. Ya. Kemudian yang keempat, sholat itu akan menghapus dosa kita. Ya, semakin sering kita sholat, dosa kita semakin gugur. Dalam hadis riwayat Rasulullah mengatakan apa? As-sholawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffirah. Sholat yang satu dengan sholat berikutnya. Subuh tadi kita sholat, kemudian datang sholat zuhur. Antara waktu subuh dengan zuhur ada dosa yang kita kerjakan, kemudian kita ngerjain sholat zuhur, dosa antara itu dihapus. Dan seterusnya sampai datangnya 5 waktu tadi. Maka dalam riwayat lain apa? Dianalogikan, orang yang sholatnya sehari 5 kali bagaikan orang yang di depan rumahnya ada sungai yang airnya apa tuh? Jernih, bersih. Depan rumah kita ada sungai yang airnya jernih, bersih. Dan setiap hari kita 5 kali mandi dengan air sungai itu. Sudah pasti orang itu tidak akan pernah apa? Kotor, bersih terus. Kalau orang yang setiap hari sholatnya 5 kali, maka dia bersih dari segala dosa-dosa yang dia punya. Kemudian yang keempat, ya, yang kelima, sholat itu cahaya. As-salatu nur. Sholat itu cahaya. Jadi kalau kita pengen orang-orang yang dikasih cahaya oleh Allah, maka jangan tinggalkan sholat. Cahaya itu adalah membuka jalan dari kegelapan. Ruangan ini kalau tidak ada cahaya, maka gelap. Kalau hidup kita penuh dengan kegelapan dan Allah terangi, Allah bukain jalan, kuncinya adalah carilah cahaya sholat. Maka dalam riwayat hadis dikatakan apa? Man hafaza 'alaiha kanat lahu nur. Orang yang mampu menjaga sholatnya, maka orang itu diberikan nur, diberikan cahaya. Bukan hanya cahaya wa burhan. Orang itu diberikan apa? Petunjuk, dalil. Bukan hanya itu, tetapi Allah juga berikan apa? Wa najat. Orang itu diberikan kesuksesan. Jadi dengan sholat orang itu dikasih cahaya, dikasih bukti, dikasih kesuksesan. Jelas bahwa sholat akan membawa kita menjadi manusia yang sukses. Tetapi kata Nabi, wa malam yuhafiz, bagi orang yang tidak bisa memelihara sholat, maka orang itu tidak akan mendapatkan nur, tidak akan mendapatkan kesuksesan. Bahkan nanti di akhirat, orang yang tidak sholat, dia akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun.
Ya, jadi kalau di neraka di akhirat pengen nama Fir'aun, berarti tinggalin apa tuh? Sholat. Ya. Kalau kita tidak pengen dikumpulkan sama Fir'aun, hafiz, peliharalah itu sholat. Ya. Jadi cahaya itu akan mempercepat cahaya. Ya, cahaya itu kan lebih cepat dari kedipan mata kita. Ini kalau ruang ini kita matiin, terus kita pencet tombolnya, keluar cahaya secepat itu. Makanya kenapa Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu hanya sepertiga malam. Dari Masjidil Haram berangkat ke Masjidil Aqsa, berangkat ke Sidratul Muntaha, ditempuh hanya sepertiga malam. Padahal kalau hitungan kita hitungan normal tidak akan mungkin. Dari Mekah ke Palestina aja ya 1.500 kilo itu ditempuh dengan pesawat 1,5 jam. Lah ini Nabi dari Mekah ke Palestina ke Sidratul Muntaha sepertiga malam. Kenapa? Karena yang membawa Nabi ketika Isra itu ya cahaya. Cahaya apa? Satu, cahaya Jibril. Malaikat itu Allah ciptakan bahan bakunya dari apa? Cahaya. Maka secepat itu cahaya. Ya. Yang kedua, yang Isra dan Mi'raj adalah buraq. Dan itu Allah sudah sebutkan al-barku yakhtafu absarahum. Jadi al-barku itu buraq adalah kilat dan kilat itu cahaya. Coba Bapak lihat kalau ada kilat serepet itu sesaat sebentar. Dan yang ketiga Nur Muhammad. Muhammad itu cahaya. Ya, maka Nabi ketika sebelum Isra dibelah duduk dadanya, dibersihin, diisi cahaya. Jadi ketika tiga cahaya ini, cahaya Jibril, cahaya buraq, cahaya Nabi Muhammad nyatu langsung berangkat serepet sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi artinya kalau kita ingin hidup kita secepat kilat, maka ambillah cahaya itu. Yaitu dengan cahaya apa? Sholat. Makanya ada satu doa dari Nabi. Ketika Nabi apa? Nabi berangkat dari rumah menuju masjid. Apa doanya? Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan hati saya cahaya. Wa fi sam'i nura, ya Allah jadikan telinga saya cahaya. Wa fi basari nura, ya Allah jadikan mata saya pandangan cahaya. Wa fi khalfi nura, jadikan samping saya cahaya. Wa fi fawqi nura, jadikan atas saya cahaya. Semua kita minta kepada Allah diberikan cahaya. Dan ini doa Nabi baca saat Nabi berangkat dari rumah menuju masjid untuk sholat berjamaah. Jadi sudah dilingkari dengan cahaya. Orang-orang yang dilingkari dengan cahaya Allah, dengan cahaya sholat, inilah yang disebut innas sholata tanha anil fahsya'i wal. Maka orang itu pasti jauh dari melakukan kemunkaran, jauh dari melakukan kemaksiatan, jauh menipu orang, jauh manipulasi data, jauh dari segala kemunkaran. Akan Allah lindungi itu kalau dia pelihara dan mendapatkan cahaya. Yang terakhir, ada satu doa lagi dari Nabi, biar Bapak Ibu bisa amalkan, agar kita terhindar dari siksa neraka jahanam dan siksa kubur dan cobaan fitnah dalam kehidupan dan kematian. Nabi kalau sholat itu di akhirnya, tahiyat akhir ya. Bapak Ibu kalau sholat tahiyat akhir sampai mana bacaannya? Sampai mana Pak? Tahiyat akhir sampai innaka hamidum majid. Sampai situ ya. Kata Nabi apa? Idza tasyahhada ahadukum, apabila kamu telah selesai bertasyahud akhir sampai innaka hamidum majid, ya kata Nabi, fasta'id an arba'in, minta perlindunganlah kamu dari 4 macam. Minta perlindungan, jangan sampai kita terkena. Ya, ini manfaatnya sholat.
Jadi ketika kita selesai baca innaka hamidum majid, kata Nabi, baca doa minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, jangan sampai saya masuk ke neraka jahanam. Di akhirat cuma 2 tempat, surga dan jangan sampai nauzubillah. Nauzubillah. Nggak ada di sini kan yang pengen masuk neraka. Salah satunya minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, jangan sampai nanti di akhirat saya masuk neraka jahanam. Yang kedua, wa'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, kami berlindung kepada kamu jangan sampai kena siksa kubur. Karena semua orang kita pasti akan mati dan pasti akan masuk ke liang kubur. Dan kita nggak tahu kapan kita mati. Hari ini kita masih bisa bercengkerama, makan bareng, duduk bareng, foto-foto bareng, tapi besok belum tentu. Dan kita tidak ingin ketika kita mati masuk kena siksa apa? Kubur. Yang ketiga, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu dari fitnah, ujian, cobaan hidup, fitnah kehidupan, fitnah kematian. Jangan sampai hidupnya penuh dengan fitnah, hidupnya penuh dengan ujian, sampai mati orang itu masih diuji, difitnah. Nauzubillah. Banyak nggak Bapak Ibu sekalian? Kita udah mati nih, udah mati di dalam kubur, itu masih diomongin orang, masih difitnah orang, masih diapain, dicaci orang. Nah ini jangan sampai terjadi. Hidup dicaci, mati juga dicaci. Seperti siapa? Abu Lahab. Kita semua tahu sejarah tentang Abu Lahab. Abu Lahab orang yang paling jahat. Bukan hanya Abu Lahab, ditemani istrinya. Wa mra'atuhu hamma latal hatab. Itu istri Abu Lahab dan Abu Lahab sama-sama jahat. Dua-duanya masuk neraka. Dua-duanya orang yang selama hidup sering diomongin kejelekannya, udah mati sampai hari ini kita masih juga ngomongin kejelekan Abu Lahab. Ini jangan sampai kita hidup difitnah orang, mati juga difitnah. Maka bacalah doa ini dari Nabi. Yang keempat, wa'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, saya berlindung kepada kamu dari fitnah al-masih ad-dajjal. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipelihara dan kita disatukan oleh Allah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak hari sekalian, mari angkat kedua tangan kita. Kita minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita Allah ijabah, Allah qabul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.